Halo Bunda, apa kabar? Hari ini saya akan memperkenalkan satu alat dari Dimarco yang sangat luar biasa sekali, yaitu food processor. Apa itu food processor? Yaitu alat yang bisa, pertama tujuan utamanya adalah untuk mengiris. Artinya mengiris itu aneka jenis sayuran, baik itu kentang, wortel, terus kol, lalu apalagi banyak banget, timun, aneka macam sayuran atau misalkan buah-buahan yang kita mau iris di sini bisa hanya dengan hitungan detik. Dan enaknya apa? Ini otomatis. Jadi kita tinggal masukkan saja, udah tinggal kita tekan, hasilnya luar biasa kayak. Karena food processor ini dilengkapi dengan 1 2 3 4 5 mata pisau. Pertama adalah mata pisaunya terbuat dari stainless. Ini untuk iris halus dan iris tebal. Jadi bisa kita bolak-balik. Kalau misalnya kita balik seperti ini, hasilnya akan kasar atau tebal. Kalau misalnya kita balik seperti ini iris memanjang tapi yang halusnya. Oke. Kedua, ini untuk french fries. Biasa kalau anak-anak itu suka sama yang namanya kentang goreng, daripada beli repot-repot, lebih baik kalau ada kentang di rumah, yuk kita bikin aja langsung di sini. Nah, ini mata pisaunya untuk french fries seperti ini. Oke. Yang ketiga, ada untuk slice. Di sini ada ketebalannya 2 mili dan 4 mili. Jadi kalau misalnya kita balik seperti ini yang tebalnya. Oke. Kalau misalkan Bunda mau yang halus, ini kita balik seperti ini yang halusnya. Oke. Jadi ada 3 mata pisau side CD-nya seperti ini. Ini terbuat dari stainless steel, jadi tidak karatan. Yang keempat, ini fungsinya tidak hanya untuk mengiris-ngiris buah ataupun sayur ataupun aneka bawang ataupun apapun itu, tapi untuk membuat adonan kue. Contohnya adonan cake, adonan pancake, atau misalkan nanti untuk putih telur. Jadi fungsinya sebagai mixer juga bisa di sini. Oke. Nah, lalu selanjutnya ini mata pisau untuk giling daging cincang, adonan bakso, terus bakso ayam, bakso ikan, semuanya bisa di sini. Kacang, misalkan mau giling kacang di sini, enak banget, cepat, hanya dalam hitungan detik semuanya. Oke, dan ini pelengkapnya sebagai tuasnya. Tuas untuk apa? Untuk penopang mata pisaunya. Oke, langsung kita demokan seperti apa sih hasil-hasil dari tiap mata pisau, tiap kegunaannya seperti apa. Oke Bunda, yuk langsung kita buat potongan jenis-jenis kentang. Jadi ada yang iris halus, iris tebal, dan sama yang untuk french fries, kentang goreng. Di sini saya udah siapkan kentangnya kentang yang ada di rumah, sama seperti biasa. Dan di sini mudah sekali cara pasangnya. Jadi nggak gampang, nggak ribet, nggak berat banget. Oke, di sini ada tutupnya, di sini juga ada safety locknya. Oke, semuanya ada safety locknya. Dan cara pasangnya, yang pertama saya mau iris yang halus dulu. Oke, kita mau bikin keripik kentang, ya. Potato chip. Ini tinggal putar seperti ini. Oke. Ada lubang ini untuk jari kita. Simpan seperti ini. Caranya. Oke. Tutup. Oke, seperti ini. Dan di sini dilengkapi dengan stick pendorong ya. Jadi tangan Bunda di rumah lebih safety, lebih aman. Jadi caranya seperti apa? Kentangnya langsung kita masukin seperti ini. Dalam hitungan detik hasilnya luar biasa bagus. 1 2 3. Oke, kita buka, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita angkat dulu. Oke. Ya. Kalau mau lebih tepis lagi, itu bisa. Oke, kalau misalkan Bunda di rumah mau tingkat ketebalannya mau lebih tebal, karena mata pisaunya ini ada 2 sisi. Yang sisi yang pertama adalah yang tipis, yang sisi yang kedua ada yang tebal. Jadi caranya gimana? Tinggal kita buka dulu, baru kita balik seperti ini. Oke. Caranya sama, kita pasang. Kita lihat tingkat ketebalannya seperti apa. Oke, ini tinggal kita masukkan aja. Tinggal kita dorong, tekan on. Cepet kan? Simple banget. Terus tangan juga aman, nggak takut kena irisan pisau. Wah, pokoknya enak banget.
Bunda, mata pisau ini nggak hanya untuk kentang aja, misalkan mau bikin keripik singkong juga bisa, terus mau iris bawang juga bisa, bawang putih, bawang merah, itu bisa juga. Jadi nggak hanya untuk satu jenis sayur atau buah. Oke, bisa yang tebal, bisa yang tipis. Nah, Bunda di rumah, kalau misalkan anak-anak atau Bunda di rumah lagi pengen makan kentang goreng, tapi pas kebetulan stok di rumah nggak ada, nggak perlu repot-repot harus beli dulu keluar sana. Yang penting ada kentang di rumah, tinggal potong-potong, udah masukkan sini selesai. Tapi kan sekarang itu kan ribet, itu nggak? Kalau sekarang di rumah nih, sebelum ada Food Pro, pasti kan potong pakai pisau dulu, diukur-ukur dulu supaya sama, panjangnya sama, lebarnya sama. Tapi dengan Food Pro, hanya dengan satu tekan, satu sentuhan aja, hasilnya luar biasa bagus. Oke, langsung kita coba. Ini mata pisau yang untuk french fries, khusus untuk french fries, kentang goreng ya. Seperti ini, kita masukkan. Oke, tutup. Nah, tutupnya seperti ini ya. Oke, ini kita masukkan. Ya, kita dorong. Dalam hitungan detik, 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya seperti apa, french fries-nya. Ya. Sama kan seperti yang di pasaran, ya biasa Bunda beli, atau misalnya biasa kita beli di supermarket atau apa yang masih mentah tinggal goreng. Nah, tapi dengan Food Pro, Bunda bisa menghasilkan sendiri kentang goreng yang fresh, sehat, tanpa bahan pengawet. Dan yang pasti mudah, gampang, cepat, praktis hanya dengan food processor. Oke, tadi kentang sudah selesai. Mau bikin potato chip juga bisa, terus mau bikin french fries atau kentang goreng juga bisa. Nah, sekarang biasanya kalau kita mau bikin isian risol, itu kan harus ada wortel. Kalau wortel kan biasanya kalau kita iris pakai pisau, wah pelan-pelan, tipis-tipis diiris, belum lagi nanti tangannya kena juga irisan pisau, betul nggak? Terus besar kecilnya atau tebal tipisnya itu nggak konsisten. Tapi dengan Food Pro semuanya gampang banget, dan hasilnya itu semuanya sama, baik itu besar atau kecilnya, tipis tebalnya semuanya sama. Dan di sini juga sama, di sini ada yang serut. Jadi saya menggunakan mata pisau yang serut, ini serut halus, dan kalau misalnya kita balik, ini serut yang kasar. Jadi sama seperti yang tadi yang slice. Jadi ada dua sisi, ada dua ukuran, ini yang halus dan ini yang kasar. Dan saya akan coba untuk bikin isian pastel, isian risol, terus untuk bikin apa? Salad, oke? Itu bisa juga. Langsung kita pasang seperti ini. Oke. Hasilnya kita lihat seperti apa. Oke ya. Ini langsung aja masukin seperti ini. Oke. Jadi nggak usah satu-satu ya. 1, 2, 3. Sudah selesai. Coba bayangkan kalau kita menggunakan pisau dengan 3 buah potong wortel, berapa lama kita harus iris? Oke, lama banget. Nggak praktis, ribet, tapi dengan food processor semuanya dibikin praktis. Nah, Bunda, tadi kan kita udah dapat hasilnya yang halus ya, seperti ini ya. Ini bisa untuk isian risol, terus lalu misalkan isian pastel, atau misalkan mau buat asinan, acar, terus mau bikin apa lagi? Salad. Nah, sekarang kita mau yang tebal. Seperti apa sih? Nah, yang tebal ini biasanya dipakainya untuk apa? Sama, untuk isian risol juga ada, terus kroket juga ada, pastel juga. Jadi selera. Misalnya kalau misalnya Bunda pengennya yang tebal, boleh pakai yang potongan yang serutnya tebal. Tapi kalau misalnya Bunda lebih tertarik pengen yang halus, boleh pakai yang halus. Jadi ini yang iris halus. Yang sekarang langsung kita coba yang iris kasar seperti apa. Oke. Yuk. Seperti ini. Gampang kan bukanya? Nah, ini kita tinggal masukin aja. 1, 2, 3, 4. Oke, caranya gimana? Tetap kita langsung dorong, tekan on, langsung ya. Simple, praktis. Oke Bunda, biasanya kalau misalnya kita mau bikin isian untuk bakwan atau misalnya salad yang ada kolnya, itu biasanya kan wajib harus kita iris menggunakan pisau.
Dan itu pun kadang halus, kadang kasar. Dengan food processor, Bunda bisa menghasilkan mau yang halus ataupun yang kasar, terserah. Bisa Bunda sesuaikan. Langsung kita buat. Saya pakainya mata pisau yang ini, yang slice, tapi yang ukuran halus ya. Oke, seperti ini. Tinggal putar. Oke, masuk, tutup. Caranya seperti apa? Ini kita gulung dulu, jadi udah berlembar-lembar ya. Udah seperti ini, udah berlembar-lembar. Kita gulung. Saya mau yang kasar dulu. Oke, yang kasar dulu. Untuk isian bakwan, 1, 2, 3. Dalam hitungan detik. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke ya. Bagus ya. Nah, ini cocok juga nih kalau misalkan untuk salad atau misalkan untuk garnish juga bisa. Langsung aja kita lanjut. Sekarang saya mau bikin yang lebih halus lagi. Oke ya. Yang lebih halus lagi. Tetap kita pakai yang halus, tapi caranya kita agak berbeda sedikit ya. Sama. Sudah di lembar-lembar seperti ini, kita gulung ya. Nah, tapi tekannya pelan-pelan. Kalau tadi kan langsung cepat, tapi kalau sekarang pelan-pelan. Oke. Kalau ini untuk salad, untuk hiasan atau garnish ini bisa juga. Sudah selesai. Nah, ini yang halus. Halus sekali kan? Coba kalau kita pakai pisau. Susah hasil seperti ini. Tuh. Oke. Oke Bunda, kalau misalnya Bunda mau bikin asinan salad juga bisa ya. Langsung aja kita buat. Ini Bunda ada timun langsung. Jadi nggak perlu lama-lama lagi ngirisnya. Tinggal masukin seperti ini aja. Tinggal nyalain. Oke. Ya, terus ya. Oke, lanjut. Nah, ini 1. Tuh, cepet banget kan? Oke. 2. Oh, bayangin. Ya, selesai. 3 timun, hitungan detik. Oke, udah kalau misalkan kita mau iris-iris bawang nih, mau bikin bawang goreng, terus bawang putih yang diiris, biasanya kan harus pakai pisau. Belum lagi tangannya keiris, belum lagi nangis ya. Wah, itu udah kuno banget. Tapi dengan food processor di sini, Bunda mau bikin 1 kilo pun itu nggak sampai 10 menit udah selesai. Coba bayangkan kalau kita potongnya iris pakai pisau. 1 kilo berapa lama? Belum lagi istirahatnya untuk ngeluarin air matanya. Matanya nangis perih banget. Nah, tapi dengan food processor, ya gampang banget. Tinggal kita masukin aja seperti ini. Sambil kita nyalain. Oke. Masuk, ya kan? Sambil nonton juga bisa, ya kan? Nggak usah nangis-nangis. Terus tangannya juga bebas dari irisan pisau. Oke. Ya, tinggal kita dorong. Selesai. Oke Bunda, tadi kita udah peragakan aneka jenis irisan, mulai dari yang halus, yang tebal, sampai dengan french fries, sampai dengan bawang goreng, itu kita udah semua. Nah, food processor ini selain untuk slice, bisa juga untuk membuat adonan kue, baik itu adonan pancake, terus adonan bolu, atau misalkan adonan putih telur. Nah, di sini saya akan memperagakan
putih telur. Biasanya kalau putih telur itu kan harus pakai mixer ya. Nah, di sini kita mata pisaunya ini ya, yang putih ini. Oke, tinggal masukkan seperti ini. Jadi fungsinya ini sebagai pengganti mixer. Nah, ini putih telurnya kita langsung tuang. Kalau biasanya kalau pakai blender atau pakai mixer, kocok putih telur itu harus lama, kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Oke, terus ditambahkan cream of tartar, harus kecepatannya tinggi. Tapi kalau dengan food processor, Bunda bisa lihat cepet banget. Oke, langsung off. Kita aduk-aduk dulu. Langsung on. Nggak perlu nunggu lama, nanti kita lihat adonan putih telurnya. Di sini saya tanpa menggunakan cream of tartar. Nanti kita lihat dia mengembang atau tidak. Oke, di sini juga food processor itu bener-bener multifungsi banget. Karena apa? Contoh, dengan mata pisau yang putih ini, yang lebar, saya bisa bikin adonan kue, pancake, terus putih telur. Di sini juga Bunda bisa bikin mayones juga. Mayones bisa, milkshake juga bisa. Pokoknya gampang banget, simple banget, praktis, multifungsi, hanya ada di food processor. Oke Bunda, ini putih telurnya udah selesai, kita matikan. Nggak sampai 5 menit, dan suaranya halus sekali, hampir tidak terdengar sama sekali, karena halus sekali suaranya. Oke, kita lihat hasilnya, kaku atau tidak. Oke, kita angkat. Oke, hup, kita balik. Wow, ternyata kaku tanpa cream of tartar. Oke, baik Bunda, sekarang kita mau bikin adonan bakso ya. Jadi selain untuk iris buah, sayur dan lain-lain, terus tadi bisa bikin adonan kue juga. Di sini juga food processor bisa membuat adonan bakso, baik itu bakso daging sapi ataupun ayam ataupun bakso ikan. Caranya gimana? Kita menggunakan mata pisau yang seperti ini, yang bentuk S, yang bergerigi. Kita masukkan dulu seperti ini. Nah, di sini kita langsung masukkan semuanya. Ada ayamnya, oke. Udah, ya lanjut ya. Kita tutup. Oke, di sini kita pulse aja. Kita transisikan. Nah, kalau biasanya kalau kita mau menambahkan sesuatu itu mesinnya harus dimatikan dulu. Tapi kalau di food processor, Bunda di rumah tinggal langsung tuang dari atas saja. Oke ya. Contohnya seperti ini, kita langsung tuang dari atas. Kita tambahkan sagunya. Yap, seperti ini. Oke, sudah selesai. Nggak sampai 5 menit, adonan baksonya sudah selesai. Hanya dengan food processor. Oke Bunda, ini hasilnya baksonya. Wah, bakso ayam. Mau pakai daging sapi juga bisa. Hanya dalam waktu 5 menit aja menggunakan food processor. Saatnya Bunda di rumah harus gunakan food processor untuk apa? Untuk giling daging, terus untuk iris aneka buah, sayur, dan lain-lain, dan untuk bisa juga sebagai pengganti mixer, yaitu membuat adonan kue, pancake, bahkan putih telur. Simple, praktis, cepat.